Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abah beserta keluarga, Bapak, Ibu, hadirin malam Jumat, malam Ahad. Tidak lupa teman seperjuangan. Di sini saya akan menjelaskan pada intinya, yaitu kita semua itu diutus oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seperti halnya kita melakukan ibadah wajib seperti sholat. Jadi seseorang itu melaksanakan sholat wajib itu diperintah oleh Allah, pasti mempunyai efek yang baik untuk kita. Yang ini merupakan target minimal. Ibarat pedagang itu modal dasar seorang pedagang. Begitu juga sunnah. Sunnah yaitu ibadah yang dilakukan mendapat pahala, yang tidak dikerjakan tidak mengapa. Tapi kalau kita lakukan ibadah sunnah ini, maka kita akan mendapat pahala dan mendapat kebaikan dari Allah. Ibarat sebuah pedagang yaitu mendapat keuntungan dari modal dagangannya. Begitu juga dengan hukum haram. Kenapa seseorang itu dilarang untuk melakukan perkara haram? Karena sesungguhnya tubuh kita ini suci, maka janganlah engkau mencuri, karena tangan itu suci. Seperti halnya kita melakukan perkara yang makruh, seperti puasa, khususnya pada hari Jumat, maka kita harus sebaiknya tidak melaksanakan, karena itu dimakruhkan oleh syariat. Kalau hukum mubah itu netral, sifatnya netral, dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan juga tidak mengapa. Tapi kalau ibadah mubah itu diniatkan untuk ibadah pada Allah, maka hukum mubah itu akan menjadi hukum sunnah, akan mendapatkan pahala. Seperti makan itu mubah atau wajib? Mubah. Tapi kalau makan itu diarahkan, diniatkan untuk mencari ilmu, maka kita akan semangat. Nah, itu namanya mubah yang diarahkan kepada perkara yang menuju ibadah, maka kita akan mendapat pahala. Demikian penjelasan hukum Allah. Sekarang saya akan menjelaskan bab wadah dan bab siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasl. Fi bayanima iku ing dalam kejelasane barang yang rumu kang haram apa isti'maluhu penggunaane barang. Minal awami saking pira-pira wadah wa malan wadah ya juzu kang wenang apa mak. Jadi di sini dijelaskan wadah-wadah yang boleh digunakan dan wadah-wadah yang tidak boleh digunakan. Wabada'a dan memulai sapa pengarang kitab musannaf bil awali dengan memulai faqala, maka berkata sapa musannaf wala yajuzu lan ora wenang, tidak boleh fi ghairi daruratin, dengan tanpa darurat maksudnya lirajulin, bagi setiap orang laki-laki
awim roatin atau perempuan. Apa isti'malu syai'in, penggunaannya sesuatu min awani zahabi, dari wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati lan perak, la fi aklin, ora ing dalem mangan, wala fi syurbin lan ora ing dalem ngombe, wala ghairihi lan sepadane mangan lan ngombe. Jadi musonef di sini mengawali dengan perkataannya wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddati. Jadi seseorang itu baik perempuan ataupun laki-laki kalau tidak darurat, sebaiknya itu menghindari apa-apa yang terbuat wadah yang terbuat dari emas atau perak, baik itu digunakan untuk makan ataupun untuk mie. Hukumnya apa? Tidak boleh. Kecuali darurat. Ya Allah. Wakamalan seperti wakamalan kaya keterangan yang rumu kang haram apa isti'maluma penggunaane barang dzikira kang disebutake apa mah yang rumu haram apa ittikhadhu nyimpen barang min ghairi isti'malin kelawan saliyane digunakake fil ashahi menurut pendapat yang ashab. Jadi haram bagi seseorang menyimpan wadah-wadah yang terbuat dari emas atau perak. Wa yarumulan haram aidan halimane apa al-ina'u wadah al-matliyi kang disepuh bidabin kelawan emas au fiddatin atau perak in hasulah lamun pisah minatilai saking sepuan syai'un apa suci-wiji diirdihi kelawan sebab dipanggang ala nari ing atase api. Sebagaimana keterangan haram bagi seseorang menggunakan wadah yang terbuat dari sepuan wadah yang terbuat dari emas atau perak, hukumnya haram. Wa yajuzu lan boleh apa isti'malu ina'il ghairihima, menggunakan wadah selain emas dan perak, ay ghairi dzahabi tegese selain emas, wal fiddati lan perak, minal awani saking wadah an-nafisati yang indah. Jadi kalau seseorang itu menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, selain menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, maka hukumnya boleh. Kaina yakutin, seperti perhiasan yang terbuat dari yakut, semacam mutiara, selain semacamnya. Bayarumu dan haram apa al-ina'u wadah al-mudaddidi yang ditambal hidogati fiddatin dengan tambalan perak kafirotin yang besar urufan menurut kebiasaan lizinatin karena untuk berhias fa'in kanat mengkolamun ono apa tambalan yang terbuat dari emas kafirotan iku besar. Jadi kalau seseorang itu ingin menambal sebuah barang yang tambalannya itu menggunakan perak, yang tambalannya itu besar karena kebiasaan untuk berhias, maka hukumnya makruh. Dihajatin karena hajat, jaza mongko wenang, ma'al karohati sertane kemakruhan. Jadi hukumnya makruh
Kalau menambal, kalau misalnya ada dandang yang disepuh, ditambal maksudnya, kalau sepuhnya itu besar, lebar, maka hukumnya makruh. Ausogiratin atau kecil, urfan menurut kebiasaan, zinatin karena untuk berhias, kurihat mongko makruh apa tambalan yang terbuat dari perak, awil hajati utawa krana hajat, falatu krahu maka ora dimakruhkan. Jadi kalau tambalannya itu besar, kalau tambalannya itu kecil karena ada hajat, maka hukumnya tidak makruh, berarti boleh. Amma duga-dugabi, maka adapun penambalan yang terbuat dari emas, faturomu maka haram mutlakan secara mutlak. Kama kayak dene keterangan sohaha milang soheh bueng keterangan sinten An-Nawawi, Imam Nawawi. Jadi kalau emas itu dipatok haram, tidak boleh untuk disepuh ataupun digunakan untuk menambal suatu logam. Sekarang bab siwak. Faslun ay hadza fasl fi isti'mali alat siwaki, iku ing dalam nggunakake alat siwak, wa huwa lan utawi siwak iku min sunanil wudu'i, di antara kesunahan-kesunahan wudu, wa yutlaku dan diungkapkan asiwako apa siwak aidon halimane alama ing atase barang yustaku bersiwak sapa wong di kelawan siwak min aroken saking kayu arak, wa nahwi lan sakjane kayu arak. Siwak merupakan di antara kesunahan wudu. Di antara kayu-kayu siwak yaitu kayu arak dan semisalnya. Wasiwaku utawi siwak iku mustahabun, den sunahake apa siwak iku mustahabun disunahake fi kulli halin ing dalem saben-saben tinggal. Jadi siwak itu disunahkan pada setiap perkara maksudnya. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan apa siwak tanzihan, maksudnya ini makruh tanzih, illa ba'da zawali, kecuali sesudah lingsire srengenge, maksudnya tergelincirnya matahari, iso ini bagi orang yang berpuasa, fardhan baik puasa yang fardu, au naflan atau puasa sunnah. Kecuali bagi orang yang berpuasa fardu maupun sunnah setelah tergelincirnya matahari, maka bersiwak itu makruh. Wa tuzawalu, dan hilang apa al-karahatu kemakruhan di guru bisyamsi, sebab tenggelamnya matahari, waktaro, dan memilih sinten An-Nawawi, Imam Nawawi, ada al-karahati ing hilangnya kemakruhan mutlakon secara mutlak. Jadi kalau matahari sudah tenggelam, maka hukum siwak itu bagi seorang yang berpuasa itu menjadi sunnah kembali. Dan Imam Nawawi berpendapat
bahwa bersiwak itu sunnah pada setiap perkara. Maksudnya Imam Nawawi ini tidak makruh bagi seseorang yang berpuasa maupun posisi mataharinya itu sudah tergelincir, menurut Imam Nawawi itu tidak makruh. Bahwa kan utawi siwak ai asiwaku siwak fi salasati mawadi'ah iku ing dalam 3 tempat asyadu banget apa siwak apane istihbaban kesunatane min ghairiha saking saliyane telu ahaduha utawi salah sijine telu inda taghayyuril fami nalikane berubahe mulut min azmin dari azm lila dikatakan gua utawi azm iku sukutun meneng diam tawilun yang berkepanjangan. Wakila dan dikatakan gua utawi azm iku tarkul akli meninggal makan. Jadi salah satu kesunahan bersiwak yang pertama yaitu ketika mulut itu berubah, maksudnya itu mulut itu bau, disunahkan untuk bersiwak bagi orang azam. Orang azam yaitu orang yang diam lamanya, tidak berbicara. Biasanya itu mulutnya itu bau. Atau seseorang yang meninggalkan makan. Biasanya kan orang berpuasa itu kan mulutnya kan bau. Wa inna maqala angin pastine ngucap sinten musannaf wa ghairihi lan saliyane yang kasebut. Buatani dan yang kedua yaitu indal qiyami nalikane bangun ay al istiqadah tegese bangun minan naumi dari tidur. Jadi yang kesunatan yang kedua yaitu ketika bangun dari tidur itu disunahkan untuk bersiwak. Al-thalitsu yang ketiga indal qiyami ketika melakukan ila sholati pada sholat. Jadi kalau seseorang itu ingin melaksanakan sholat sebaiknya sebelum melakukan sholat itu bersiwak terlebih dahulu.